Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidus sudur alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang sama berbahagia, untuk mengisi acara kultum pada siang hari ini, maka saya akan menyampaikan satu hal tentang an-nadhafatu minal iman. Kebersihan merupakan pangkal iman. Jadi bila mana kita ingin melihat seseorang bahwa ada iman di dalam hatinya, maka salah satu tandanya adalah sangat memperhatikan yang namanya kebersihan. Saya pernah membaca sebuah buku. Buku itu milik kakek saya yang hasil pidato daripada Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, pada saat malam Lailatul Qadri. Buku itu berjudul The Moral of Worshipper, hikmah daripada ibadah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita merasa atau menyepelekan berbicara masalah pahala dan dosa. Misalnya, kalau kita disunahkan masuk ke dalam WC dalam ajaran agama kita, menggunakan, kita melangkah dengan kaki kiri, dan kalau keluar melangkah dengan kaki kanan. Kalau itu kita bawa kepada soal kita mendapatkan pahala karena kita telah melaksanakan perintah Rasulullah, maka seakan-akan hal itu kurang diminati. Tetapi kalau kita bawa kepada diri kita bahwa itu sangat berdampak kepada diri kita, maka kita biasanya akan sangat perhatian. Seperti yang saya katakan bahwa sebenarnya kalau kita masuk ke dalam WC itu melangkah dengan kaki kiri, itu kan kita menghembuskan napas, ya. Jadi kalau kita membaca doa, ya, Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal habaisi, maka sekaligus kita memperoleh pahala karena kita melaksanakan sunnah Rasul. Jadi kita melangkah dengan kaki kiri, kita itu menghembuskan napas keluar, ya. Mengapa? Karena jantung paru-paru kita itu berada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Jadi kalau kita melangkah dengan kaki kiri, maka kita menghembuskan napas, sedangkan kalau kita keluar, kita mengisap udara. Mengapa ada biasa orang yang pingsan di dalam WC? Ya,
Bisa saja terjadi pada saat masuk itu dia melangkah terburu-buru dengan menggunakan kaki kanan, maka dia menghirup udara yang CO2 yang ada di dalam WC itu. Dan seperti kita ketahui bahwa CO2 itu bukan diisap tetapi dikeluarkan oleh tubuh kita. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh itu menjadi racun. Dan kalau orang yang biasanya punya kekurangan lemah jantung, maka dia akan pingsan di dalam WC itu. Maka pingsannya itulah sehingga dia biasa terjatuh dan tertumbuk di tembok dan menyebabkan dia meninggal. Hal yang kedua, pada saat kita makan, mengapa Rasulullah memerintahkan kita makan dengan menggunakan tangan kanan? Jadi yang lebih afdal sebenarnya itu jauh lebih afdal kalau kita menggunakan tangan, tapi setelah kita cuci dengan bersih. Mengapa tangan kanan? Karena tidak pada tangan itu pada saat tersentuh makanan maka akan mengeluarkan enzim yang dapat melarutkan makanan dengan cepat. Jadi kalau kita pegang itu makanan terus masuk di mulut, begitu masuk di dalam lambung, maka makanan itu segera dicerna oleh asam lambung itu yang ada dalam perut kita. Dan mengapa tangan kiri yang dipakai untuk melakukan sesuatu atau membersihkan sesuatu yang kotor, misalnya cebok atau membersihkan kotoran? Karena pada tangan kiri kita itu pada saat membersihkan itu akan keluar enzim yang bisa membasmi kuman-kuman itu. Jadi pada tangan kita ini akan keluar enzim yang akan membunuh atau membasmi kuman itu. Oleh karena itu biasa orang tua kita di rumah sangat memesan kepada kita, kalau ada makanan yang ingin disimpan untuk tamu atau lebih lama, maka kita dilarang untuk memegangnya. Mengapa? Karena kalau makanan itu dipegang biasanya cepat basi. Karena memang dari tangan itu ada keluar, begitu kita pegang makanan ada enzim yang keluar yang cepat melarutkan itu makanan itu. Oleh karena itu sama juga kalau kita makan. Mengapa kita masih TK biasanya guru kita di TK itu selalu menjadikan sebuah lagu, kalau makan jangan berbicara. Karena pada saat kita makan itu napas kita berhenti, ya. Jadi di dalam tenggorokan kita itu ada sekat-sekat begini, ya. Jadi kalau kita makan maka saluran ke paru-paru itu akan tertutup begini. Ya. Kalau masuk itu makanan di tenggorokan, maka saluran paru-paru itu akan tertutup begini. Jadi kita tidak bernapas. Tapi pada saat kita tidak makan, kita bernapas, maka maka sekat ini tertutup ke saluran lambung. Ya. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan atau bahkan dilarang untuk makan sambil berbicara. Ada sebuah kasus, tantenya om saya itu di Makassar masuk rumah sakit karena ada tulang ayam di dalam paru-parunya. Ada tulang ayam dalam paru-parunya.
Jadi dokter sendiri waktu itu yang mengoperasi, karena dia bukan ahli dalam tapi ahli operasi. Kenapa bisa ada tulang ayam dalam paru-parunya? Ternyata setelah diselidiki, orang ini nanti jadi bicaranya kalau dia makan sambil berbicara, menegur anaknya sambil menyampaikan pengalamannya. Dan pada saat dia makan itu sekat menganga begini ya. Saluran ke lambung juga lewat, saluran ke paru-paru juga lewat. Jadi makanan itu yang mestinya masuk ke dalam lambung itu belok ke saluran pernapasan, saluran paru-paru. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa menjaga agar pada saat kita makan maupun minum, kita dalam keadaan tidak berbicara sambil mengunyah makanan itu. Saya kira inilah yang disampaikan, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.